Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra. Jadi pada kali ini saya akan membagikan ya tips dan hal-hal yang teman-teman harus persiapkan ketika teman-teman melakukan presentasi. Ya, kita masuk ke tips yang pertama. Tips pertama adalah gunakan waktu yang kurang dari seharusnya. Misalnya teman-teman diberikan waktu 10 menit untuk melakukan presentasi. Artinya teman-teman harus menyiapkan presentasi itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya, bisa jadi 9 menit atau 8 menit. Kenapa? Karena pada saat presentasi itu cenderung waktu akan berbeda dengan waktu teman-teman latihan. Jadi dengan waktu yang 9 menit tadi, kalau teman-teman ada kendala teknis atau terhambat, itu tidak akan melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Jadi gunakanlah atau latihlah diri kalian untuk mempresentasikan ide kalian dalam waktu kurang dari yang seharusnya. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua, tidak semua anggota tim harus presentasi. Ya, tidak semua. Jadi dari 5 anggota mungkin teman-teman bisa 2 orang atau hanya 3 orang atau mungkin 1 orang saja yang presentasi. Ya, lalu bagaimana ketika presentasinya itu hybrid ya. Jadi bisa yang saran dari saya atau tips dari saya adalah yang presentasi itu adalah yang ada di rumah atau yang lagi online. Ya, sehingga dia sudah bisa mempersiapkan PPT-nya, sudah bisa mempersiapkan koneksi jaringan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Lalu teman-teman yang offline ngapain? Nah, teman-teman yang offline atau teman-teman yang di kelas itu bisa mempersiapkan produknya, bisa mempersiapkan proposalnya. Nah, nanti proposalnya itu dibagi kepada penilai atau dosen pengampu, ya, sehingga dosen pengampu itu bisa membaca atau mungkin meneliti atau melihat lebih detail dari isi proposal kalian. Ya, jadi ini bagi tugas ya, yang online itu melakukan presentasi, lalu yang offline atau yang di kelas itu bisa mempersiapkan produknya, bisa membagikan proposal atau membagikan print out dari PPT itu, sehingga pada saat presentasi semua sudah siap, bukan baru mau presentasi baru kerasa gerusu gitu ya. Itu tips yang kedua. Tidak semua anggota tim harus presentasi. Ya. Tips yang ketiga adalah jelaskan poin-poin penting. Ya, gunakan waktu kalian yang kurang dari 10 menit itu untuk menjelaskan poin-poin penting. Misalnya poin penting itu apa? Ya misalnya latar belakang atau mungkin kenapa produk tersebut, lalu apa inovasinya, lalu bagaimana target keuntungannya, ya berapa harga jualnya, itulah poin-poin penting. Ya, hindari menjelaskan misalnya di PPT awal ya, di judul itu ada nama anggota, teman-teman sebutin semua namanya, terus ada NIM-nya, kalian sebutin semua, padahal itu bisa dibaca oleh audiens, bisa dibaca oleh kami sebagai dosen pengampu. Jadi cukup disebutkan saja kami dari kelompok 1 misalnya dengan anggota ini, untuk detail nama anggota bisa dilihat pada PowerPoint. Nah, itu bisa seperti itu ya. Lalu teman-teman jelaskan latar belakang, tidak usah terlalu panjang lebar, cukup yang penting-pentingnya saja. Lalu terkait dengan apa namanya, keuangan ya, RAB, anggaran biaya tersebut tidak perlu dijelaskan ya, membeli ini sekian, membeli ini sekian, tidak perlu. Jelaskan yang penting saja atau dijelaskan subtotalnya saja. Ya, kenapa? Karena ini kita waktunya terbatas ya, hanya 10 menit, tapi teman-teman harus bisa menyampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jelaskan yang poin penting, hindari menjelaskan secara detail ya. Ini ya, penjelasan tidak perlu detail ya, karena detail itu sudah ada di proposal. Itulah kenapa yang offline itu bertugas untuk membagikan proposal atau membagikan cetakan PowerPoint, sehingga para dosen atau para penilai bisa membaca itu dengan lebih teliti. Ya, jangan menjelaskan membeli panci 10.000, kebayang kalau teman-teman belanjanya itu 1 miliar, teman-teman nyebutin semua barang supaya mencapai harga 1 miliar tadi. Ya, jadi penjelasan tidak perlu detail. Ya, cukup jelaskan yang teman-teman anggap penting. Gitu ya. Terus tips yang terakhir, tidak semua slide berisi tulisan. Ya, tidak harus semua slide berisi tulisan. Perkuatlah cerita dengan gambar. Ya, misalnya teman-teman mau menjelaskan produk, nggak usah dijelasin produknya dengan tulisan ya. Teman-teman tampilkan satu slide yang isinya gambar produk tersebut atau perlihatkan produk tersebut secara langsung. Nah, nanti detailnya itu teman-teman bisa jelaskan. Nanti detailnya boleh dilihat di proposal. Nanti detailnya boleh dilihat pada PPT yang telah dicetak. Seperti itu. Ya, gunakan gambar untuk memperkuat cerita.
termasuk alur, mungkin alur pembuatan, alur produksi, atau gambar proses pembuatan produksi, gambar produk atau video apapun, ya. Karena PowerPoint itu digunakan sebagai yang dibahas di PowerPoint adalah poinnya, ya. Makanya nama produknya adalah PowerPoint, ya. Poin itulah sebagai kekuatan dalam menjelaskan sesuatu, ya, bukan tulisan panjang lebar. PPT itu bukan koran. Ya, itu saja mungkin tips dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi nanti di kelas.